Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak satu pun manusia yang mampu bisa mengerjakan syariat. Tak satu pun manusia yang mampu mengerjakan thariqah. Tak satu pun manusia yang mampu berhakikat, dan tak satu pun manusia yang mampu bermakrifat, dan tak satu pun manusia yang sakti di dunia ini. Marilah kita saksikan kesaktian Allah yang ada, yang wujud di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca diri. Iqra kitabak, membaca asal usul diri. Diri manusia ini hakikatnya siapa dan dari mana, dan untuk apa diadakan, diwujudkan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surat Al-Mu'minun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tanah yang mati. Dengan kesaktian Allah, dengan hayatullah, diciptakanlah, dipilah-pilahlah saripati dari tanah itu, diasupilah makanan dan minuman oleh Allah saripati tanah itu, hingga diperjalankan dengan hayatullah menjadi tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu hayat, hidup, karena tumbuhan itu hayatullah, bukan hidup tumbuhan itu sendiri. Itulah kesaktian Allah yang bisa menghidupi segala sesuatu, termasuk tumbuh-tumbuhan itu. Dengan hayatullah, maka saripati tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan dan sayur-mayuran serta padi. Itulah wujud kesaktian Allah, mencipta dan menjaga serta membimbing cikal bakal tanah badan ini, dari tanah hingga berjalan, diproses, dipergerakkan menuju ke dalam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayuran dan padi. Cikal bakal badan ini dulu pernah ada pada tanah, dulu pernah ada pada tumbuhan, dulu pernah ada pada buah, sayur dan padi. Apakah kita masih ingat perjalanan-perjalanan itu? Di mana proses perjalanan itu butuh hayatullah. Tanpa hayatullah, tanpa Allah, maka tak akan ada proses-proses itu. Dengan adanya perjalanan itu, maka wujud nyatalah siapa yang memproses perjalanan-perjalanan itu di dalamnya, yakni hayatullah, yang membimbing, yang selalu membimbing badan-badan kita ini. Kemudian hidup yang ada pada kedua orang tua kita, Allah menyuapkan buah, sayuran dan padi
ke dalam badan-badan cikal bakal kedua orang tua kita. Coba kita renungkan, coba kita pahami, coba kita tafakuri. Apakah bisa kedua orang tua kita makan? Apakah bisa kedua orang tua kita wujud di dunia ini tanpa hayatullah, tanpa hidup yang meliputi keduanya? Nah, inilah bukti kesaktian Allah, bukti kekuasaan Allah, bukti kekuatan Allah melindungi, mengayomi, mengasihi, mencukupi, membimbing seluruh ciptaannya. Jadi bukan Allahnya yang makan, bukan hidupnya yang makan, akan tetapi hiduplah yang memelihara keberlangsungan badan-badan ini, perkembangan badan-badan ini. Sehingga setelah buah-buahan, sayuran dan padi dimakan oleh kedua orang tua kita tidak ikut ngurusi yang di dalam ini. Karena Allah lah, karena hiduplah yang mengurusi, yang memilah-milah makanan-makanan itu menjadi daging, menjadi darah, menjadi vitamin, menjadi energi, menjadi imun tubuh, dan menjadi kotoran, serta menjadi sperma dan indung telur. Nah, apakah semua itu Bapak Ibu kita yang memproses di dalamnya? Kebanyakan manusia hanya memandang di luar dirinya, hingga manusia tidak bisa menyaksikan kekuasaan Allah, hingga manusia tidak bisa menyaksikan kesaktian Allah yang mengurusi badan ini di dalam diri kita. Karena iman kiblat kita selama ini hanya kepada yang di luar diri, hanya pada dohir-dohir di luar diri, hanya pada syariat-syariat diri. Nah, kemudian Allah menjadikan sperma dan mempertemukan dengan indung telur. Coba tafakuri, coba resapi, coba pahami. Tanpa adanya hayatullah, apakah mungkin semua proses-proses kejadian itu berlangsung? Nah, jika saat ini kita mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik kita, mestinya kita tidak boleh lupa, tidak boleh lupa atas seluruh perjalanan-perjalanan itu. Kita wajib ingat, kita wajib menyaksikan seluruh perjalanan-perjalanan itu, sejak dari tanah ke tumbuh-tumbuhan, ke buah-buahan, hingga kepada kedua orang tua kita, hingga menjadi sperma. Kita wajib ingat, kita wajib menyaksikannya. Tidak boleh lupa, tidak boleh tidak ingat. Jika memang hidup dan badan ini milik kita sendiri. Nah, akan tetapi buktinya kita tidak ingat apa-apa, karena kita tidak ada, tidak wujud alias gaib. Aslinya, hakikatnya manusia kita ini gaib, ora wujud. Sing wujud mung urip, hayatullah, zatullah yang memperjalankan cikal bakal badan ini sejak dari tanah hingga menjadi manusia saat ini. Itulah uripe Allah, hayatullah. Nah, ketika pertemuan kedua orang tua kita, sehingga kita dipindah lagi, diperjalankan lagi kepada alam arham, yakni alam rahim. Di sana kita diproses lagi, disuapi, dipenuhi semua kebutuhannya oleh Allah hingga menjadi segumpal darah. Segumpal darah, sehingga diperjalankan lagi menjadi segumpal daging. Diperjalankan lagi menjadi janin. Ketika menjadi segumpal daging, maka Allah menegaskan kembali
Agar apa? Agar nantinya manusia tidak mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya, hayat manusianya. Maka Allah menegaskan kembali di dalam surat Shad ayat 72. Fa idzan sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku. Ingat, perhatikan, rohku, bukan rohnya manusia. Rohku, yakni hayatullah, hidupku, kutiupkan kepada cikal bakal janin dan bayi ini. Hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Maka dari itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Karena apa? Karena hidup yang ada di bayi itu masih murni hayatullah, ruhullah, hidupnya Allah sendiri. Siapakah yang layak disebut suci? Kecuali Allah sendiri. Karena itulah seluruh bayi manusia ini suci, bersih dari apa? Dari selain Allah. Karena saat bayi kita belum ada, kita belum lahir, kita masih gaib. Itulah cikal bakal diri manusia, yakni dari yang gaib sampai sekarang gaib, sampai nanti pun tetap gaib. Yang ada di alam ini hanya awalnya hayatullah, sekarang hayatullah, bahkan dan nanti pun akhir hayatullah. Tetap hayatullah Allah lah yang berperan di bumi ini. Nah, syariatnya bayi itu kelahiran awal manusia secara syariatnya, secara pandang zahiriahnya. Akan tetapi hakikatnya manusia belum lahir saat bayi. Coba kita tafakuri, coba kita ingat, coba kita pahami di dalam hati kita. Apa kita sudah ada? Kesadaran kita sudah ada, ingatan kita sudah ada, persaksian kita sudah ada ketika kita masih bayi. Kan kita tidak ingat apa-apa, kan kita tidak bisa menyaksikan apa-apa ketika masih bayi. Itulah nyatanya bahwa hidup dan badan ini bukan kita manusia, bukan milik kita manusia. Itulah wujud zahir batinnya Allah. Badan bayi itulah wujud nyatanya adanya Allah. Zahir bayi itulah wujud nyatanya hayatullah. Tanpa hayatullah, tanpa Allah, maka badan bayi tidak akan terwujud. Nah, itulah kesaktian Allah. Jadi badan ini hanyalah badan yang mati tanpa Allah. Lalu kapan manusia itu terlahir ke dunia ini? Ketika masa-masa detik-detik akil balik, sekitar usia sekolah TK 5-7 tahun. Disitulah kita mulai terlahir ke dunia ini. Mulai merasa memiliki hidup, merasa mulai memiliki badan. Nah, disitulah mulai muncullah alam kejahiliaan, alam kematian di sisi Allah. Maksudnya apa? Karena yang merasa hidup hambanya. Kan muhal badan ini punya sifat hidup.
badan yang mati ini memiliki sifat hidup. Maka dari itu ketika muncul manusianya yang wujud di hati ini, munculnya wujud kuasa manusianya di hati ini, itulah hakikat kematian di sisi Allah. Karena apa? Karena hidup dinisbatkan, disandarkan kepada badan-badan yang bersifat mati. Maka itulah kematian. Setelah manusia mati, maka terkuburlah manusia di dalam kuburannya sendiri. Apa kuburan manusia? Ya, badan-badan dari tanah inilah kuburan manusia itu sendiri. Dan di dalam alam kubur manusia disiksa karena kebutaan mata hatinya akan Tuhannya. Disiksa dengan apa? Manusia disiksa di dalam kuburnya dengan dunia, cinta dunia, cinta dirinya sendiri, cinta hawa nafsunya sendiri. Itulah alat untuk membakar hati manusia. Kata manusia, neraka itu panas, seperti panasnya api di dunia ini. Akan tetapi sejatinya hakikat neraka itu berbahan bakar manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang buta akan kewujudan dan kekuasaan Tuhannya di dalam dirinya. Karena itulah manusia selalu panas menghadapi hiruk pikuknya dunia dan kebutuhan-kebutuhan dunia. Karena manusia merasa jadi Tuhan, penguasa dirinya sendiri di dalamnya, merasa berkuasa atas kebutuhan dunianya, merasa berkuasa atas segala bentuk pekerjaannya. Itulah yang membuat panas hatinya. Takut miskin, takut mati, takut kehilangan apa-apa yang dimilikinya. Ketika kaya, takut kekayaannya tidak langgeng, takut dicuri orang, semuanya serba ketakutan di dalamnya. Itulah panasnya anar jahanam yang abadan abada, yang langgeng hingga waktu yang ditentukan. Seumpama badan ini yang dibakar di neraka 5 menit sudah habis, sudah hancur, sudah tak ada siksa lagi. Akan tetapi jika di dalam hati ini kan terus menerus panasnya mencari kebutuhan dunia. Karena yang wujud di dalam hatinya yang dituhankan adalah badan-badannya yang merasa berkuasa atas segala tindak tanduknya badan ini. Badannya merasa yang bisa melaksanakan sholat, badannya yang merasa kuasa melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Itulah bahan bakarnya api neraka, yakni badan dan hati. Ketika besok badan dan hati ini kan jadi tanah lagi, apakah masih ada nerakanya? Sedangkan bahan bakarnya sudah tidak ada. Ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, badan sudah dipendam lagi kepada asal usulnya tanah yang mati. Apakah masih ada bahan bakarnya? Berarti neraka itu kan sekarang ini, bukan nanti. Ya, sekarang ini neraka itu terjadi, alam kubur itu terjadi, siksa kubur itu terjadi. Bagi mereka yang menyangka alam-alam itu terjadinya besok, karena saat ini manusianya tidak mau menemui Tuhannya. Dikira Allah itu di dunia tidak ada, adanya Allah itu besok di surga. Maka dari itu akidah imannya menyangka seluruh kejadian alam-alam itu terjadinya besok. Akan tetapi Allah sudah menjelaskan bahwa bahan bakar neraka di sisi Allah itu adalah badan-badan manusia dan hati yang buta akan Tuhannya.
Ketika sholat Allahu Akbar, kayaknya Allah yang maha besar, ucapannya saja. Akan tetapi praktek hati kita, diri kita lah yang maha besar di dalam hati. Diri kita lah yang mampu sholat, diri kita lah yang mampu berdiri, rukuk dan sujud. Bagaimana mungkin kita bisa memaha besarkan Allah sedangkan diri kita merasa besar daripada kebesaran Allah itu sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedang diri kita merasa jadi Tuhannya di dalam? Demikian para sahabat, saya cukupkan dulu hingga di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga kita semua tetap dalam bimbingan hidup, tetap dalam bimbingan Allah, selalu menyaksikan kesaktian Allah di dalam diri. Ketika kita sholat, kita saksikan kebesaran Allah. Hidup itulah yang memperjalankan sholat, bukan badan bisa sholat sendiri. Hidup itulah yang bisa berzikir, mengingat hidup. Hanya Allah lah yang bisa mengingat Allah. Manusia tak satu pun bisa mengingat Allah kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.